Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas semua hal-hal unik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 tradisi masyarakat Sulawesi Selatan dalam menyambut hari Lebaran. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau Ramadan kini sisa menyisakan beberapa hari lagi, yang mana itu artinya tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Wah, tentu saja sebagai umat Islam kita ikut senang menyambut hari Lebaran dong. Nah, setiap daerah di Indonesia punya tradisi mereka sendiri-sendiri loh dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya di Sulawesi Selatan. Kira-kira apa sajakah tradisi masyarakat Sulawesi Selatan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak dulu nih ke teman-teman semua supaya ditekan dulu nih tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan hiburan dan informasi kepada kita semua. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Inilah dia 5 tradisi masyarakat Sulawesi Selatan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nomor 1, Maburasa. Maburasa sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Bugis dan Makassar yang artinya membuat burasa. Kata burasa sendiri merujuk pada sebuah kuliner khas dari Sulawesi Selatan, yakni burasa. Burasa adalah makanan khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari beras yang dicampur dengan santan, garam, lalu kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu kemudian diikat dengan cara khusus dan kemudian direbus atau dikukus. Burasa sendiri adalah kuliner tradisional yang selalu disajikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan saat Hari Raya Idul Fitri. Tak lengkap rasanya Lebaran tanpa makan burasa. Mungkin itulah yang dirasakan oleh orang Sulawesi Selatan apabila hendak menyambut Hari Raya Idul Fitri tanpa adanya burasa. Biasanya burasa dimakan bersama dengan aneka hidangan khas Lebaran lainnya, seperti opor ayam, coto Makassar, sop kondro, dan masih banyak lagi. Salah satu nilai yang dapat kita ambil dari burasa ada pada proses pembuatannya, di mana biasanya seluruh keluarga akan ikut terlibat dalam proses membuat burasa ini, mulai dari mencari daun pisang, menyiapkan beras, membuat santan, mengikat burasa, hingga memasak dan memakannya pun paling enak kalau rame-rame dong. Nomor 2, Malepe. Selain burasa, Malepe juga merupakan salah satu tradisi yang kerap kita temui di Sulawesi Selatan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Malepe sendiri dapat diartikan sebagai melepas. Dalam artian, yang dilepas adalah dosa-dosa yang telah diperbuat serta saling memaafkan antar sesama manusia. Biasanya tradisi ini dilaksanakan setelah salat Idul Fitri. Atau dengan kata lain, tradisi saling maaf-memaafkan sebenarnya juga bagian dari tradisi Malepe itu sendiri. Nomor 3, Asyara atau Masyara. Biasanya, masyarakat Sulawesi Selatan apabila menjelang Lebaran atau setelah salat Idul Fitri akan mengunjungi satu persatu tetangga dan keluarganya, baik yang dekat maupun yang jauh rumahnya untuk didatangi dan kemudian saling maaf-memaafkan. Selain itu, setiap rumah biasanya juga akan menyajikan aneka ragam makanan khas Lebaran, seperti kue kering, sirup marjan, burasa, dan masih banyak lagi untuk disantap bersama. Maka tak heran kalau orang Sulawesi Selatan pada saat Lebaran bisa makan lebih dari 5 kali sehari. Ya, karena memang setiap rumah yang dikunjungi pasti panggil makan orangnya. Jadi ya makan lagi. Tradisi masyara ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja. Anak-anak pun kerap kali bergerombol untuk pergi masyara ke rumah-rumah warga. Sekalipun rumah itu sebenarnya dia tidak kenal punya siapa, tetap saja dia kunjungi. Meskipun kita tahu kalau tujuan utama anak-anak itu datang hanyalah untuk makan kue atau cari uang THR saja, tapi ini merupakan bentuk pelestarian tradisi masyara dan juga untuk menambah keakraban kita dengan masyarakat dan anak-anak sekitar. Maka ada baiknya kalau kalian terima dong anak-anak yang datang masyara ini. Jadi teringat waktu kecil dulu saya juga sering begitu. Tanta muka masyara, kayak begitulah. Nomor 4, main petasan. Kalau yang satu ini saya rasa bukan cuma di Sulawesi Selatan saja, tapi di seluruh Indonesia pun anak-anaknya memang sudah gemar main petasan. Dari dulu hingga sekarang memang petasan kerap kali digemari oleh anak-anak. Selain karena suara ledakannya, juga karena petasan kerap kali menghasilkan ledakan yang berwarna-warni, yang indah dan disukai oleh anak-anak. Maka tak heran kalau tiap tahun penjual petasan selalu laris manis dagangannya. Meskipun akhir-akhir ini pemerintah sudah membatasi para penjual petasan dan anak-anak agar tidak memainkan petasan, namun nyatanya itu tidak mengurangi jumlah anak-anak yang suka dengan petasan. Intinya tradisi main petasan ini selalu ada tiap tahunnya.
Saranku sih kalau anak-anak kalian mau main petasan, tolong diawasi. Dan usahakan anak-anaknya melihat saja yang membakar petasannya biar orang tuanya saja, supaya lebih aman. Dan tolong mainnya di tempat terbuka, jangan arahkan petasannya ke rumah tetangga, nanti mengganggu kan gak enak. Nomor 5, semuanya serba baru. Lagi-lagi tradisi ini bukan hanya ada di Sulawesi Selatan saja, tetapi nyaris ada di seluruh Indonesia, yakni tradisi serba baru, baju baru, celana baru, sandal baru, pacar baru, dan masih banyak lagi. Tapi yang terakhir tadi bercanda ya. Ternyata ada filosofi di balik pakaian serba baru yang digunakan oleh masyarakat setiap hari raya. Pakaian baru melambangkan diri yang kembali menjadi fitra dan suci, terbebas dari segala dosa-dosa yang telah lalu. Meskipun begitu, sebenarnya kita tidak harus serba baru juga sih untuk menyambut Lebaran. Ya kalau adanya cuma pakaian yang lama dan masih bagus, kenapa tidak pakai itu saja? Soal dosa-dosa lama kita yang diampuni atau tidak diampuni itu sudah menjadi urusan Tuhan kan? Percuma kita pakai pakaian serba baru, serba mahal kalau ibadah kita masih bolong-bolong. Ya percuma dong, jatuhnya kita malah cuma buat gaya-gayaan semata. Kalau saya sih mau bajunya baru atau bajunya lama, yang terpenting itu kan apa yang ada di hati kita. Asik. Sudah ikhlaskah kita meminta maaf? Sudah ikhlaskah kita memaafkan? Nah, itu yang terpenting. Olehnya itu, di sini saya juga mau meminta maaf kepada para pelanggan dan penonton sekalian, serta teman-teman saya yang apabila menonton video ini, saya mohon maaf atas segala kehilapan saya yang pernah saya lakukan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Asik. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa ajak kak makan-makan ke rumah Takle. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.